Kaisar Naga Abadi Chapter 3711 Bahasa Indonesia. Bab 3711, Bab 3711 Teknik Perdagangan Rahasia. Buah asal api. Mata banyak orang yang mengolah kekuatan sen api bersinar lagi. Lalu, orang-orang mulai bertukar. Namun, Lu Ming tidak tertarik dengan semua ini. Menurutnya, buah asal api dan kristal Dewa Pedang jauh lebih rendah daripada rumput asal kehidupan dan buah asal surgawi yang diperolehnya di planet induk klan naga. Bahkan, keduanya tidak dapat dibandingkan. Kristal Dewa Pedang hanya berguna untuk keterampilan rahasia asal-usul tipe pedang, dan efisiensinya hanya dapat ditingkatkan sebesar 50%. Buah asal api hanya dapat berguna untuk pengembangan kekuatan suci berbasis api dan efisiensinya hanya akan berlipat ganda. Tentu saja, kedua buah itu dapat bertahan lebih lama daripada rumput asal kehidupan dan buah asal surgawi. Akan tetapi, efeknya jauh lebih rendah. Pertama, rumput asal kehidupan dan buah Tianyuan tidak memiliki batasan atribut. Keduanya berguna untuk kekuatan surgawi dari atribut apapun atau teknik rahasia asal apapun. Kedua, menyempurnakan rumput asal kehidupan atau buah asal surgawi dapat meningkatkan faktor kekuatan surgawi asal atau teknik rahasia asal secara signifikan. Dia tidak membutuhkan banyak waktu untuk menggilingnya perlahan. Dengan kedua barang ini, nilainya menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi. Perdagangan terus berlanjut. Namun, Lu Ming tidak tertarik dengan harta karun yang dibawa orang-orang ini. Lu Ming sekarang tertarik pada dua jenis harta karun. Salah satunya adalah harta karun yang mengandung banyak energi. Namun, Lu Ming memiliki cukup banyak obat ajaib di tangannya. Itu cukup untuk digunakannya dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, Lu Ming tertarik pada berbagai keterampilan rahasia. Ini juga merupakan tujuan kunjungannya. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang memperdagangkan keterampilan rahasianya untuk itu. Sehari kemudian, setidaknya beberapa ratus orang telah menukar harta karun, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki apa yang diinginkan Lu Ming. Oleh karena itu, Lu Ming memutuskan untuk maju sendiri. Aku akan melakukannya. Lu Ming berdiri dan banyak orang memandangnya. Telapak tangan Lu Ming bersinar dan obat surgawi muncul. Ini adalah obat dewa tingkat raja. Kultivasi dewa manapun, setelah disempurnakan, dapat meningkat dengan sangat cepat. Ini juga sangat berguna untuk menerobos alam. Lebih jauh, kekuatan obatnya 3 kali lipat dari obat dewa tingkat yang sama. Lu Ming memperkenalkan. Itu memang benar. Planet induk ras naga telah disegel selama bertahun-tahun, dan obat-obatan suci yang dihasilkan di reruntuhan dan tanah suci itu sangat menakjubkan. Ada beberapa kali lebih banyak obat-obatan suci dengan level yang sama. Pada saat yang sama, ratusan ribu tatapan tajam tertuju pada obat ajaib di tangan Lu Ming. Lagi pula, kebanyakan orang yang hadir adalah orang-orang yang berkultivasi di alam dewa-dewa. Hanya ada sedikit sekali orang yang berkultivasi di alam kaisar dewa. Efek obat surgawi ini terlalu besar bagi mereka. Apa yang perlu Anda ubah? Seseorang bertanya. Aku ingin teknik rahasia. 1 obat dewa ditukar dengan 3 teknik rahasia, dan semuanya adalah teknik rahasia yang tidak kumiliki. Kata Lu Ming. Sebagai imbalan atas teknik rahasia. Semua orang terkejut. Mirip dengan keraguan Jiang Lebang sebelumnya, orang-orang biasa tidak memiliki persyaratan tinggi untuk keterampilan rahasia. Mereka hanya mengolah beberapa keterampilan rahasia tambahan dan terutama mengolah keterampilan rahasia asal. Kecuali jika itu adalah keterampilan rahasia konstitusi atau 3000 keterampilan rahasia kuno yang legendaris. Mereka tidak tahu mengapa Lu Ming ingin menukarkan keterampilan rahasia ini. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya. Itu adalah urusan Lu Ming untuk menukarkan begitu banyak keterampilan rahasia. Mereka hanya ingin memperoleh obat surgawi. Saya akan menukarkannya dengan Anda. Aku akan berubah. Seketika, banyak orang mulai berteriak. Setidaknya ada beberapa lusin orang. Aku yang buka mulut duluan, ya aku ganti duluan. Siapa bilang kamu yang bicara pertama? Apa kamu punya bukti? Akulah yang bicara pertama. Puluhan orang benar-benar berkompetisi dengan sengit. Setiap orang. Lu Ming mengangkat tangannya dan seluruh tempat menjadi sunyi.
Semuanya, aku punya lebih dari satu obat ajaib. Selama kalian punya teknik rahasia, aku akan menukarnya. Kata Lu Ming. Baru pada saat itulah kerumunan menjadi tenang. Aku yang pertama. Seorang lelaki tua bergegas keluar dan mendatangi Lu Ming. Ia mengeluarkan 3 token giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Adik kecil, ada 3 keterampilan rahasia di sini. Coba lihat. Kata orang tua itu. Lu Ming mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku sudah memiliki mata dewa dari 3 teknik rahasia. Aku butuh teknik rahasia yang belum kumiliki sebelum aku berdagang. Baiklah, aku akan pindah ke yang lain. Orang tua itu segera mengambil piring giok lainnya. Lu Ming mengambilnya dan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Dia mengangguk puas. Lu Ming tidak memiliki keterampilan rahasia seperti itu. Lu Ming memberikan obat ajaib kepada pihak lain dan berhasil memperoleh 3 keterampilan rahasia baru. Setelah menyimpan keterampilan rahasia itu, obat suci lain muncul di tangan Lu Ming. Efek pengobatan obat dewa ini mirip dengan yang sebelumnya. Aku akan tetap menukarnya dengan 3 teknik rahasia yang tidak kumiliki. Kata Lu Ming. Aku akan melakukannya. Aku pergi dulu. Seketika, sekelompok besar orang lainnya mulai berteriak. Itu karena Lu Ming perlu beralih ke keterampilan rahasia yang tidak dimilikinya. Akan ada manfaatnya jika dia melakukannya lebih awal. Jika dia terlambat, teknik rahasia yang dia keluarkan akan tumpang tindih dengan yang ada di depannya, dan dia tidak akan bisa menukarnya. Lu Ming terdiam. Dia hanya bisa memilih sendiri. Yang senior ini bisa. Lu Ming menunjuk seorang pria kekar setengah baya dan berhasil menukarkan 3 keterampilan rahasia baru. Begitu saja, Lu Ming menggunakan total 10 ramuan dewa untuk ditukar dengan 30 keterampilan rahasia baru. Dalam hal ini, Lu Ming telah berhasil membudidayakan 190 jenis sementara dia belum membudidayakan 130 jenis. Akan tetapi, pada saat ini, Lu Ming tidak meneruskan mengeluarkan obat ajaib untuk ditukar. Bagaimanapun, ia juga membutuhkan obat-obatan yang suci. Kultivasinya di masa depan tidak akan bisa berjalan tanpa energi. Lu Ming ingin menyimpan sisanya. Namun, Lu Ming masih memiliki beberapa harta lainnya. Rumput asal kehidupan dan buah asal surgawi. Ramuan kehidupan dan buah Tianyuan tidak berguna bagi tubuh Lu Ming saat ini. Keduanya sangat berguna bagi tubuhnya di masa lalu. Oleh karena itu, Lu Ming tidak membawa banyak ramuan. Ia hanya membawa sedikit dari masing-masing jenis dan mencari kesempatan untuk menukarnya dengan sejumlah sumber daya. Dengan pikiran, rumput asal kehidupan muncul. Ini adalah rumput asal kehidupan. Semua orang pasti pernah mendengarnya. Lu Ming berkata, dia tidak memberikan terlalu banyak penjelasan karena mustahil bagi semua orang untuk tidak mengetahui tentang harta karun tersebut. Seperti yang diduga, begitu Lu Ming membuka mulutnya, terdengar suara terkesiap karena terkejut. Kemudian, semua orang menatap rumput asal kehidupan dengan mata berapi-api. Rumput asal kehidupan sangat berguna untuk kekuatan Sen dari atribut apapun dan efeknya luar biasa. Itu adalah harta karun terbaik untuk menumbuhkan kekuatan Sen asal. Saya perlu menggunakan 1 rumput asal kehidupan untuk menukar 20 keterampilan rahasia yang saya butuhkan. Lu Ming mengemukakan persyaratannya. 20. Semua orang saling memandang. Orang biasa tidak akan memiliki terlalu banyak keterampilan rahasia. Mereka bahkan tidak akan mengeluarkan 20. Terlebih lagi, itu adalah keterampilan rahasia yang dibutuhkan Lu Ming. Jika itu bertepatan dengan keterampilan rahasia yang dikendalikan Lu Ming, dia tidak akan menginginkannya. Kondisinya terlalu sulit. Ubah kondisi Anda. Saya dapat menggunakan harta lainnya untuk dipertukarkan dengan Anda. Sebuah suara terdengar. Semua orang melihat bahwa itu adalah pemuda jenius dari suku Lokas Surgawi yang telah berbicara. Ekspresinya dingin. Dia tampaknya tidak sedang berdiskusi dengan Lu Ming, tetapi sedang memberi perintah. Semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya pemuda itu membuat kesepakatan, jadi dia pasti tertarik pada rumput vitalitas. Memang benar, semakin berbakat seseorang, semakin besar pula minatnya terhadap harta karun tersebut. Rumput asal kehidupan dapat menghemat banyak waktu.
Rumput itu terlalu menarik bagi para ahli kesombongan surga. Rumput itu dapat membantunya melangkah lebih maju dari para ahli kesombongan surga lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3712 Bahasa Indonesia. Bab 3712, Bab 3712 tidak memberi muka. Banyak orang menghela nafas. Mereka tahu bahwa sekarang setelah kejeniusan suku belalang surgawi berbicara, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumput vitalitas kehidupan. Beraninya Luming tidak memberikan muka pada kesombongan suku Lokas surgawi. Dia pasti harus berkompromi. Namun, reaksi Luming selanjutnya melampaui harapan semua orang. Luming menggelengkan kepalanya. Aku tidak butuh harta karun lainnya. Aku hanya butuh keterampilan rahasia. 20 keterampilan rahasia. Tidak kurang satu pun. Kata-kata itu menyebabkan hati orang lain bergetar. Luming benar-benar menolak persyaratan putra surgawi yang sombong dari suku Lokas surgawi. Adapun penguasa suku belalang surgawi, wajahnya sudah gelap dan menyeramkan. Pada saat ini, wajahnya menjadi lebih suram dan berkilauan dengan cahaya dingin. Nak, tahukah kau siapa aku? Aku dari suku belalang surgawi. Putra surga yang sombong dari suku Lokas surgawi hendak membawa pendukungnya tetapi dia dicegah oleh Luming. Aku tidak peduli ras apa yang kau miliki. Jika kau tidak memiliki teknik rahasia, diam saja. Luming berkata dengan dingin. Luming tidak peduli dengan orang-orang jenius macam apa mereka. Di planet induk suku naga, dia bahkan telah membunuh orang jenius tak tertandingi dari ras Yin Yang, yang berada di peringkat ke-16. Mengapa dia harus takut pada suku belalang surgawi? Banyak orang terkesiap. Luming terlalu berani. Ini sama saja dengan mencari kematian. Penguasa suku Lokas surgawi berdiri di sana dengan mulut setengah terbuka. Ia tidak menyangka ada seseorang di planet Sangcuan yang berani membantahnya dengan cara seperti itu. Hahaha, Huang Fang, sepertinya mereka tidak memperdulikanmu. Di sisi lain, Yue Chang tertawa terbahak-bahak. Dia tidak takut pada suku Lokas surgawi. Ekspresi Huang Fang tidak sedap dipandang. Dia melirik Luming beberapa kali dengan dingin, lalu duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saudaraku, aku ingin rumput asal kehidupanmu. Aku akan membeli beberapa keterampilan rahasia sebagai gantinya. Kata Yue Chang. Seketika, Yue Chang mengeluarkan harta karun atau kristal dewa lainnya untuk membeli keterampilan rahasia dari orang lain. Ia mengumpulkan 20 keterampilan rahasia yang dibutuhkan Luming dan menukarnya dengan rumput vitalitas. Saudaraku, jika kamu memiliki lebih banyak rumput asal kehidupan atau harta serupa, aku dapat menukarkannya denganmu. Yue Chang menatap Luming lagi dengan pandangan penuh harap. Tidak lagi. Luming menggelengkan kepalanya. Dia masih memiliki ramuan kehidupan, buah asal surgawi, dan bahkan ramuan surgawi tingkat kaisar, tetapi dia tidak berencana untuk mengeluarkannya. Jika terlalu banyak harta karun yang terbongkar, dia mungkin akan menjadi sasaran. Luming merasa puas bahwa dia telah memperoleh 50 keterampilan rahasia baru. Perdagangan terus berlanjut, dan hari berikutnya berlalu dalam sekejap mata. Tidak ada harta yang menggoda Luming. Transaksi itu juga secara bertahap mendekati akhir. Baiklah, mari kita akhiri kesepakatan ini. Kita akan mengadakannya lagi dalam 3 tahun. Saya akan menyambut kalian semua. Kata lelaki tua tadi, mengumumkan berakhirnya konvensi perdagangan. Kerumunan itu bubar satu per satu. Luming dan Jiang Lebang pergi bersama. Kali ini, Jiang Lebang juga telah melakukan 2 transaksi dan memperoleh harta karun yang dibutuhkannya. Ia dapat dianggap telah kembali dengan membawa muatan penuh. Dalam perjalanan, Luming menyipitkan matanya sedikit. Ekspresi Jiang Lebang membeku. Karena mereka diblokir. Mereka berasal dari suku Lokas surgawi. Huang Fang dan 4 pria kekar setengah baya menghalangi Luming dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Luming, keempat pria kekar itu bergerak cepat dan mengepung Luming dan Jiang Lebang. Huang Fang, apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Lebang bertanya dengan dingin. Dia memiliki latar belakang yang kuat, jadi dia tidak terlalu takut pada suku Lokas surgawi. Jiang Lebang, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku di sini untuk mencari anak ini.
Huang Fang berkata dengan dingin. Kemudian, dia tersenyum jahat dan menatap Lu Ming. Bocah, kau cukup berani tadi. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berikan cincin penyimpananmu padaku, lalu berlutut dan tampar dirimu sendiri 20 kali. Bersujudlah dan akui kesalahanmu, dan aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Mata Huang Fang bersinar dengan keserakahan saat dia menatap cincin penyimpanan di tangan Lu Ming. Ia yakin Lu Ming memiliki lebih banyak karena ia dapat mengambil satu rumput asal kehidupan. Hal ini membuatnya sangat rakus dan matanya menyala-nyala karena keinginan. Anak itu sudah tamat. Seperti yang kukatakan, bocah itu sombong dan kurang ajar. Dia berani membantah Huang Fang dari suku belalang surgawi di depan umum. Dia benar-benar mencari kematian. Dewa tingkat 4, nyali besar sekali. Dia pasti sudah mati. Di samping itu, banyak orang melihat situasi di sini, dan sebagian orang menertawakannya. Ada orang yang seperti itu. Jika orang lain melakukan sesuatu yang tidak berani mereka lakukan, mereka akan merasa tidak senang dan berharap orang itu akan sial. Namun pada saat berikutnya, mereka menutup mulut dan melotot. Lu Ming berkata dengan dingin, "Enyahlah. Enyah." Lu Ming menyuruh Huang Fang pergi. Semua orang tercengang, bahkan Huang Fang sendiri tercengang. Bahkan Jiang Lebang sedikit tercengang. Dia sudah mati. Anak ini sudah mati. Dia tidak tahu apa itu kematian. Awalnya, dia hanya perlu menyerahkan cincin penyimpanannya, berlutut dan mengakui kesalahannya, lalu menamparkan dirinya sendiri sebanyak 20 kali. Dengan begitu, dia akan bisa mempertahankan hidupnya. Namun, sekarang, dia sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Orang-orang di sekitar mereka menyimpulkan bahwa Lu Ming pasti sudah mati. Suku belalang surgawi menduduki peringkat ke-356 dalam daftar 10.000 suku di tanah yang tidak tercemar. Peringkat ini tampaknya tidak tinggi, tetapi sebenarnya tidak. Alam semesta purba terlalu luas. Di dalamnya terdapat ras dan kekuatan yang tak terhitung banyaknya, seperti butiran pasir di Sungai Gangga. Tidak seorang pun dapat memastikannya. Ras dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di alam semesta purba yang tak terbatas. Belum lagi peringkat ke-356, bahkan mereka yang berada di peringkat ribuan adalah ras-ras hebat yang menakutkan. Mereka mendominasi wilayah yang luas dan memimpin makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan ras seperti suku Lokas Surgawi sungguh tak terbayangkan. Belum lagi suku belalang surgawi, Huang Fang dan 4 pria parubaya yang dibawanya jauh dari apa yang bisa dihadapi Lu Ming. Mereka semua adalah kaisar semu, jadi menghancurkan Lu Ming tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Seperti yang diduga, ekspresi Huang Fang sungguh jelek untuk dilihat. Niat membunuh dari tubuhnya terpancar tanpa disembunyikan. "Nak, aku berbelas kasih dan ingin memberimu kesempatan, tetapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang, kau sudah mati. Aku akan menghukummu mati." Huang Fang berkata dengan dingin. Dia menatap Lu Ming dengan acuh tak acuh. Dia sombong dan ingin menghukum Lu Ming dengan satu kalimat. "Bodoh. Aku pergi dulu," kata Lu Ming acuh tak acuh. Dia melangkah keluar dan hendak pergi. Huang Fang ini hanyalah dewa-dewa tingkat ke-6. Keempat pria kekar setengah baya itu juga hanyalah kaisar semu. Belum lama ini, dia telah membunuh ras manusia bersayap peringkat 130, yang berarti 60 kaisar semu. Bagaimana dia bisa peduli dengan orang-orang ini? Kamu mencari kematian. Paru-paru Huang Fang hampir meledak karena marah. Dengan raungan marah, telapak tangannya seperti pisau, menebas ke arah Lu Ming. Suku Lokas Surgawi memiliki lengan seperti bilah pisau, dan teknik bilah pisau mereka sangat mengejutkan. Dia tidak mengincar kepala Lu Ming, tetapi lengannya. Dia tidak ingin Lu Ming mati begitu saja. Dia ingin menyiksa Lu Ming dan membiarkannya mati dalam kesakitan. Dia ingin memberitahu semua orang akibat telah menyinggung perasaannya, Huang Fang. Asyik, Lu Ming bahkan tidak melihat ke arah Huang Fang saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Huang Fang hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat telapak tangan Lu Ming menghampirinya. Matanya penuh dengan ejekan.
Lu Ming benar-benar ingin melawannya dengan telapak tangannya. Telapak tangannya berevolusi dari cakar depan belalang surgawi. Cakar itu lebih kuat dan lebih tajam daripada senjata dewa yang sebenarnya. Bahkan senjata dewa pun akan terpotong olehnya. Lu Ming meminta untuk dipermalukan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3713 Bahasa Indonesia. Bab 3713, Kerajaan Surgawi Tian Yue, Bab 10. Bukan hanya Huang Fang, yang lain pun berpikir begitu. Bila palem suku belalang surgawi tersohor di seantero jagat raya. Akhirnya kedua telapak tangan itu bertabrakan. Hasilnya sama dengan apa yang dibayangkan semua orang. Kaca, terdengar suara lengan patah. Kemudian, sesosok tubuh berteriak dan terlempar ke belakang. Satu-satunya perbedaannya adalah orang yang terpental dengan lengan patah bukanlah Lu Ming, melainkan Huang Fang. Huang Fang jatuh terduduk dengan keras. Salah satu lengannya tidak lagi patah, tetapi telah meledak sepenuhnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan takut. Sebelumnya, ketika ia beradu dengan telapak tangan Lu Ming, ia menyadari bahwa telapak tangan Lu Ming tampaknya tidak terbuat dari daging. Telapak tangannya ratusan hingga ribuan kali lebih keras daripada senjata dewa. Di sekeliling mereka, yang lain juga tercengang. Mata mereka terbelalak dan mereka tidak dapat mempercayainya. Mengesampingkan ketangguhan lengannya, tingkat kultivasi Huang Fang jauh lebih tinggi dari Lu Ming. Huang Fang berada di tahap ke-6 alam dewa surgawi sementara Lu Ming hanya berada di tahap ke-4. Dia 2 tingkat lebih tinggi, tapi dia malah dikalahkan oleh seseorang yang 2 tingkat lebih rendah. Serang! Bunuh dia! Bunuh dia! Huang Fang meraung histeris. Kamu mencari kematian, membunuh. Keempat pria kekar setengah baya itu berteriak marah dan menerkam Lu Ming dengan niat membunuh. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Dengan satu pikiran, setiap sel dalam tubuhnya meledak dengan energi yang kuat dan menerkam keempat pria paruh baya itu. Keduanya menggunakan bilah telapak tangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Suara gemuruh terus-menerus terdengar, dan kemudian, keduanya terpisah. Perbedaannya adalah Lu Ming tidak bergerak, sementara keempat pria parubaya dari suku belalang surgawi terlempar ke belakang. Mereka harus mundur beberapa ratus langkah sebelum bisa mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Tubuh mereka gemetar dan mereka memuntahkan seteguk darah secara bersamaan. Melihat lengan mereka, mereka gemetar dan berdarah. Mereka benar-benar cacat. Si. Terdengar desahan kaget. Semua orang menatap Lu Ming seakan-akan mereka melihat hantu, seakan-akan mereka sedang melihat monster. Seorang dewa tingkat ke-4 telah melukai 4 kaisar semu dalam sekejap, dan mereka semua adalah kaisar semu dari suku Lokas Surgawi. Apakah saya sedang bermimpi? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mata Jiang Lebang melebar saat dia menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Saudara Jiang, selamat tinggal. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan meninggalkan tempat itu. Dia tidak membunuh Huang Fang dan yang lainnya. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton. Jika dia membunuh Huang Fang, suku belalang surgawi mungkin akan membalas dendam padanya. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan identitas. Tidak akan baik jika dia diburu oleh semua orang di dunia. Lu Ming pergi dan menghilang dalam sekejap mata. Brengsek. Huang Fang menatap ke arah ditinggalkannya Lu Ming, matanya dipenuhi kebencian. Lu Ming tidak tinggal di planet Sangcuan. Ia terbang melintasi langit dan meninggalkan planet Sangcuan. Ia tiba di sebuah planet tandus dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Ia harus terlebih dahulu berhasil mengembangkan seluruh 150 keterampilan rahasia yang dimilikinya. Dengan sangat akrab, Lu Ming mulai mengolah keterampilan rahasia satu demi satu. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Dalam waktu 3 tahun, Lu Ming telah mengolah seluruh 150 keterampilan rahasia dan mengintegrasikannya ke dalam sel-sel di tubuhnya. Hal ini tidak diragukan lagi meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming. Kekuatan teknik rahasia biasa ini terbatas. Aku ingin tahu seberapa dalam 3000 teknik rahasia kuno yang legendaris itu. Lu Ming bergumam dengan suara rendah, menantikannya. 3000 keterampilan rahasia kuno berbeda dari keterampilan rahasia biasa.
Keterampilan itu misterius, tidak dapat diprediksi, dan sangat kuat. Ketika dikultivasikan hingga puncak, keterampilan itu tidak lebih lemah dari keterampilan rahasia asal yang telah memutuskan 9 belenggu. Akan tetapi, sampai sekarang, Lu Ming belum pernah menemukan 3.000 keterampilan rahasia kuno dan belum melihat kekuatannya. Sekarang, Lu Ming telah mengintegrasikan 340 keterampilan rahasia. Setelah mengolah ilmu rahasia itu, Lu Ming mengeluarkan obat dewa dan mulai memurnikannya. Sebelumnya, Lu Ming telah menyimpan sejumlah energi dan ia merasa telah menyimpan 30%-nya. Namun, selama kurun waktu ini, Lu Ming telah menghabiskan cukup banyak energi. Oleh karena itu, ia terus menyimpannya. Obat ajaib yang diambil Lu Ming adalah obat ajaib tingkat kaisar. Kekuatan obatnya sangat mengejutkan. 2 tahun telah berlalu. Lu Ming dapat merasakan bahwa energi yang tersimpan dalam selnya telah mencapai 50%. Potensinya sungguh menakjubkan, dan tinggal menunggu dia untuk mengembangkan dan menggalinya. Tentu saja, 50% ini relatif terhadap level Lu Ming saat ini. Ketika level kultivasi Lu Ming meningkat di masa depan, ia akan membutuhkan lebih banyak energi untuk menyimpan hingga 50%. Pada saat ini, jantung Lu Ming berdebar kencang. Kemudian, sebuah pesan muncul dari mimpi Dewa Jade. Jiang Lebanglah yang mengirim pesan itu padanya. Mengapa Jiang Lebang mengirimiku pesan saat ini? Lu Ming merenung. Pesan yang dikirim Jiang Lebang kepadanya tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya menyebutkan bahwa ada kesempatan dan dia ingin mengundang Lu Ming. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Lu Ming memutuskan untuk melihatnya. Sekarang, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat 1 tingkat. Pada saat yang sama, ia telah menyimpan sejumlah besar energi yang perlu dikembangkan. Jika dia ingin mengembangkannya secepat mungkin, mengambil risiko adalah cara terbaik. Mengambil risiko tidak hanya dapat mengembangkan potensi seseorang, tetapi juga memperoleh peluang. Itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Lu Ming berangkat ke planet Sangcuan. Planet Sangcuan tidak jauh dari planet terpencil tempat Lu Ming berada. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di planet Sangcuan dan bertemu Jiang Lebang. Saudara Jiang, kesempatan apa yang sedang kamu bicarakan? Lu Ming bertanya. Ini tentang reruntuhan kerajaan suci Tian Yue. Kata Jiang Lebang. Kerajaan suci Tian Yue. Lu Ming bingung. Dia belum pernah mendengarnya. Jiang Lebang menjelaskan, sekitar beberapa lusin tahun bintang yang lalu, kerajaan surgawi Tian Yue adalah kerajaan surgawi yang sangat besar di bidang bintang ini. Kerajaan itu sangat kuat dan tidak lebih lemah dari ras-ras dalam daftar 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda. Namun, dalam semalam, kerajaan surgawi Tian Yue hancur berantakan. Kerajaan itu menghilang dari dunia. Bagaimana mungkin kekuatan sekuat 10.000 suku di tanah tak bertuan itu bisa lenyap dalam semalam? Apa yang terjadi? Lu Ming sedikit terkejut. Semua klan dalam daftar 10.000 klan di tanah yang tak ternoda telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki fondasi yang kuat dan sangat kuat. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkannya? Bangunan itu hancur dalam semalam. Sungguh mengejutkan. Saya tidak tahu. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi, tetapi beberapa orang berspekulasi. Pada titik ini, Jiang Lebang berhenti. Apa yang sedang kamu spekulasikan? Lu Ming bertanya. Aku tidak bisa mengatakannya, aku tidak bisa mengatakannya. Kakakmu, kamu bisa memahaminya sendiri. Sambil berbicara, Jiang Lebang menunjuk ke langit. Istana Surgawi. 2 kata muncul di hati Lu Ming. Sekarang, aku telah mengetahui melalui saluran rahasia bahwa reruntuhan kerajaan Dewa Tian Yue akan segera muncul. Seseorang telah menemukan pintu masuk ke reruntuhan itu. Jika itu benar, aku pikir akan ada banyak harta karun yang tertinggal di dalamnya. Ini adalah kesempatan. Mata Jiang Lebang menyala-nyala karena gairah. Harta karun yang ditinggalkan oleh ras yang sebanding dengan 10.000 ras kuno pasti akan mengejutkan. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Lu Ming mengangguk dan menyetujuinya. Baiklah, kita akan berangkat dalam waktu setengah bulan. Bukan hanya kita, tetapi 3 kekuatan lainnya juga.
Ini karena pintu masuknya ditemukan oleh 3 kekuatan lainnya. Kata Jiang Lebang. Lu Ming mengangguk dan menemukan tempat untuk menginap. Setengah bulan kemudian, mereka berangkat menuju pintu masuk reruntuhan kerajaan Dewa Tian Yue. Kaisar Naga Abadi Chapter 3714 Bahasa Indonesia. Bab 3714, Menara Batu Berdarah, Bab 1. Reruntuhan kerajaan surgawi Tian Yue berada di galaksi khusus. Galaksi ini diselimuti awan tebal. Galaksi ini disebut galaksi awan. Lu Ming, Jiang Lebang, dan sekelompok ahli yang dibawa Jiang Lebang muncul di luar galaksi kabut berawan. Selain mereka, ada orang dari 3 pasukan lainnya. Masing-masing pihak memiliki jumlah orang yang besar, ratusan jumlahnya. Begitu banyak ahli. Lu Ming merasakan sedikit dan menyadari bahwa sebagian besar dari keempat kekuatan tersebut adalah kaisar semu. Sisanya sebagian besar adalah eksistensi dewa surgawi tingkat ke-9. Setelah memasuki langit berbintang yang ramai, itu memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan dinasti suci yang sangat hampa. Dinasti suci kekosongan besar hanyalah kekuatan tingkat alam semesta semu dan bahkan tidak dapat dianggap sebagai kekuatan tingkat alam semesta yang sebenarnya. Ia berada di sudut dan jauh lebih rendah daripada langit berbintang yang ramai. Di antara ras-ras yang kuat di langit berbintang, kaisar semu hanyalah umpan meriam. Kaisar surgawi sejati dianggap sebagai ahli yang tidak penting. Namun, Lu Ming tidak merasakan aura dewa kaisar. Tentu saja, mungkin kaisar surgawi terlalu kuat dan Lu Ming tidak dapat merasakannya. Lagi pula, Jiang Lebang tidak menyebutkan bahwa kaisar surgawi tidak diizinkan memasuki reruntuhan kerajaan surgawi Tian Yue. Oleh karena itu, Lu Ming tidak berani ceroboh. Masuk, Jiang Lebang berkata kepada 3 kekuatan lainnya. Setelah itu, keempat pasukan berkumpul dan memasuki galaksi awan. Seseorang mengeluarkan peta dan mengikutinya. Setelah setengah hari, mereka menemukan pintu batu besar yang mengambang di udara. Pintu batu itu nampak sangat tua dan penuh jejak waktu, tetapi belum lapuk. Ini dia. Pintu batu ini adalah pintu masuk ke reruntuhan kerajaan Dewa Tian Yue. Seorang pria parubaya dengan pakaian mewah berkata, "Mari kita mulai," kata Jiang Lebang. Setelah itu, keempat pihak masing-masing mengirimkan beberapa ahli. Mereka semua adalah ahli formasi. Mereka mengelilingi pintu batu dan mulai menuliskan rune formasi. Satu demi satu, rune-rune itu memasuki pintu batu. Tak lama kemudian, rune-rune itu muncul di pintu batu dan merayap seperti ular-ular kecil. Asyik. Tiba-tiba, pintu batu itu bergetar pelan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pintu batu itu perlahan terbuka, memperlihatkan lorong yang gelap. "Ayo pergi." Seketika salah satu pasukan mengambil alih dan menyerbu masuk. "Kakak Lu, ayo berangkat." Jiang Lebang memanggil dan memimpin anak buahnya juga, diikuti Lu Ming dari belakang. Orang-orang dari keempat kekuatan itu menghilang ke dalam lorong dalam sekejap mata. Dia merasakan kekosongan itu berputar pelan. Pada saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia sudah berada tinggi di langit. Sebuah gaya gravitasi yang kuat menariknya ke bawah. Jantungnya berdebar kencang, dan otot-ototnya sedikit gemetar. Ia menenangkan tubuhnya dan melayang di udara. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Jiang Lebang dan yang lainnya ada di sekitarnya. Mereka semua melayang di udara dan melihat ke bawah. Lu Ming juga melihat ke bawah. Di bawah mereka banyak bangunan aneh. Bangunan-bangunan ini berbentuk oval dan memiliki puncak tajam yang menembus langit. Sejauh mata memandang, tempat itu dipenuhi bangunan-bangunan seperti itu. Namun, banyak bangunan yang runtuh. Beberapa bahkan runtuh atau terbelah dua. Di daratan luas itu terlihat jelas bekas-bekas pedang, dan sebagainya. Jelaslah bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini dahulu kala. Kerajaan suci Tian Yue hancur dalam semalam. Tampaknya ada pertempuran yang hebat, tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Seseorang mendesah. Namun, sudah ada beberapa orang yang bergegas turun ke gedung-gedung di bawah. Yang lainnya khawatir orang lain akan sampai di sana lebih dulu, jadi mereka juga bergegas turun satu demi satu. Daerah ini sangat luas, dan orang-orang dari pasukan utama telah tersebar untuk mencari bangunan dan peluang.
Lu Ming juga bergegas menuju sebuah gedung di samping. Ia mendarat di tanah dan menyadari bahwa gedung-gedung ini sangat besar. Masing-masing tingginya lebih dari 1000 meter. Lu Ming memasuki sebuah gedung dan memperhatikan bahwa ada 18 patung berdiri di kedua sisi gedung tersebut. Akan tetapi, patung-patung itu hanyalah patung biasa dan tampaknya tidak memiliki nilai apapun. Lu Ming tidak berhenti dan masuk ke dalam. Suasana di dalam sangat kacau. Ada juga patung-patung, tetapi sudah runtuh. Ada banyak serigala. Jelas bahwa pertempuran sengit telah terjadi. Lu Ming mengamati tempat itu dengan indera spiritualnya dan tidak menemukan sesuatu yang berharga. Ada sesuatu di bawah sana. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Itu adalah Qiu-Qiu. Qiu-Qiu tidak mengikuti masa lalunya, tetapi masa kininya. Mereka sedang berpetualang. Qiu-Qiu terbang keluar, dan beberapa pasang cakar muncul di tubuhnya yang bulat. Ia mencakar keluar, dan batu-batu di tanah didorong ke samping oleh Qiu-Qiu, memperlihatkan batang besi. Lebih tepatnya, itu adalah separuh batang besi. Separuh lainnya telah hilang. Qiu-Qiu melonjak kegirangan, membuka mulutnya, dan menelan setengah batang logam itu dalam sekali teguk. Ini adalah harta karun. Lu Ming penasaran. Harta karun? Ini adalah harta karun. Teriak Qiu-Qiu. Lu Ming juga sangat gembira, berharap kultivasi Qiu-Qiu akan meningkat pesat. Selama kurun waktu di planet induk klan naga ini, Lu Ming telah membunuh banyak musuh dan memperoleh banyak sekali senjata dewa. Sebagian besar senjata dewa ini telah masuk ke perut Qiu-Qiu. Kultivasi Qiu-Qiu juga telah meningkat pesat, mencapai puncak dewa-dewa tingkat kelima dan tidak jauh dari dewa-dewa tingkat keenam. Tidak banyak yang bisa disebut harta karun oleh Qiu-Qiu. Setelah Qiu-Qiu memakannya, kultivasinya kemungkinan besar akan meningkat pesat, dan bahkan mungkin berevolusi menjadi serangan yang sesuai. Setelah Qiu-Qiu memakannya, ia berubah kembali menjadi gelang dan memakainya di tangan Lu Ming. Gelang yang disulap Qiu-Qiu itu sangat umum. Ada banyak gelang seperti itu di jalan, jadi dia tidak takut orang lain akan mengenalinya berdasarkan ini. Setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan apapun dan melanjutkan ke gedung lainnya. Selanjutnya, Lu Ming mencari di beberapa bangunan tetapi tidak menemukan apapun. Dia memang menemukan beberapa senjata rusak, tetapi senjata-senjata itu tidak dinilai sebagai harta karun oleh Qiu-Qiu. Senjata-senjata itu hanya bisa dikatakan biasa saja. Mari kita pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk melihatnya. Lu Ming merenung. Hal ini karena sebelumnya ia telah menemukan beberapa bangunan yang dibangun di puncak yang tinggi di depannya. Mungkin, ia akan dapat menemukan sesuatu yang besar di tengah-tengah bangunan tersebut. Lu Ming meninggalkan gedung dan terbang menuju puncak. Jelas, banyak orang yang memiliki ide yang sama dengannya. Mereka tidak menemukan apapun di gedung-gedung tersebut, jadi mereka semua terbang menuju gedung-gedung di puncak. Namun, mereka berhenti di kaki gunung. Di kaki gunung, ada sebuah menara batu yang tinggi. Menara batu itu tampak sangat tua, tetapi memiliki aura yang megah dan tinggi. Banyak mata orang berkedip, bertanya-tanya apakah ada harta karun di menara batu itu. Lihat, ada darah di menara batu. Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang melihat lebih dekat dan terkejut. Benar saja, ada darah di menara batu itu. Darah itu seperti darah segar, berwarna merah terang dan mengalir perlahan. Rasanya seperti baru saja disiram. Terlebih lagi, darah ini juga memancarkan aura yang menakutkan. Mungkinkah ada sesuatu yang ditekan di bawah menara batu ini? Beberapa orang berspekulasi. Apakah kau ingin memindahkan menara batu itu dan melihatnya? Seseorang menyarankan. Namun, yang lainnya saling memandang. Menara batu ini tampak sangat aneh. Jika mereka memindahkannya dan sesuatu yang aneh terjadi, bukankah mereka akan mendapat masalah? Kaisar Naga Abadi Chapter 3715 Bahasa Indonesia. Bab 3715, Inspektur Surgawi. Semua orang sedikit ragu. Bagaimana jika di dalam menara batu itu terdapat harta karun? Bukankah sayang jika mereka tidak memindahkannya dan masuk untuk melihatnya? Tapi bagaimana kalau ada yang aneh? Bukankah itu berbahaya? Pada saat ini, Lu Ming menyadari sesuatu yang aneh.
Ketika dia menatap darah di menara batu, darah itu tampak memancarkan cahaya merah yang tajam. Kemudian, cahaya merah itu menyebar dan dunia di mata Lu Ming berubah menjadi merah darah. Kemudian, dunia tiba-tiba berubah. Lokasinya masih sama, tetapi orangnya telah berubah. Jiang Lebang dan yang lainnya menghilang, dan banyak sekali lainnya yang muncul. Membunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Banyak ahli terbang keluar dari berbagai gedung dan melesat ke langit, membunuh jalan mereka menuju langit. Suara gemuruh hebat terdengar dari langit. Orang-orang yang tidak setia, kalian semua akan mati. Suara dingin datang dari langit. Lu Ming menatap langit dan melihat awan bergulung-gulung. Dia samar-samar bisa melihat beberapa sosok besar. Itu bukan manusia, dan penampakannya tidak dapat dilihat dengan jelas karena tertutup awan. Samar-samar terlihat sosok yang menyerupai buaya, tubuhnya sebesar gunung kecil. Ada pula yang tampak seperti gurita raksasa. 8 tentakelnya melambai-lambai, membawa serta sambaran petir. Begitu dia selesai berbicara, serangan berjatuhan dari langit. Petir itu setebal gunung, dan terdapat pula sinar kapak yang menebas ke bawah. Seketika dunia dipenuhi teriakan. Petir dan cahaya kapak yang memenuhi langit jatuh. Sosok-sosok yang melayang ke langit langsung berubah menjadi abu oleh serangan mengerikan itu. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Kelompok besar ahli terbunuh. Pemandangan itu sungguh tragis. Lautan petir. Suara dingin terdengar dari langit. Guntur dan kilat yang tak berujung membentuk lautan guntur dan kilat, menekan ke bawah. Di tengah badai petir itu, ada pula cahaya kapak yang menakutkan. Lautan petir menyambar semua bangunan, dan banyak sekali sosok yang meledak dan berubah menjadi abu. Apa yang tidak setia, istana surgawi yang kejam itu akan hancur cepat atau lambat. Suara yang dipenuhi kesedihan dan kemarahan terdengar dari sebuah bangunan di puncak gunung. Seorang lelaki tua muncul. Lelaki tua itu tampak sangat tua. Rambutnya hampir rontok semua, dan wajahnya penuh kerutan. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Sambil meraung, ia melesat ke langit, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang terang. Mereka yang menentang istana surgawi akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin datang dari awan. Kemudian, Lu Ming melihat sosok yang tampak seperti buaya raksasa itu mengayunkan kapak perang dan menebasnya dengan keras. Cahaya kapak yang mengejutkan menebas ke arah lelaki tua itu. Ledakan. Orang tua itu dan energi kapak bertabrakan, lalu cahaya keemasan yang menyilaukan meledak. Kemudian cahaya keemasan itu runtuh dan tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah sambil memuntahkan darah. Hari ini, kerajaan suci Tian Yue akan dihancurkan. Suara dingin dan acuh tak acuh bergema di seluruh dunia. Sekalipun aku mati, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Lelaki tua itu melolong panjang. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat ia sekali lagi melayang ke langit. Namun, kali ini, sebuah pagoda batu muncul di tangannya. Mata Lu Ming berkedip. Menara batu ini persis sama dengan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ledakan. Orang tua itu memegang menara batu dan bergegas ke awan. Pada saat ini, pemandangan di sekitar mereka berubah lagi. Semuanya menghilang dan kembali ke keadaan sebelumnya. Jiang Lebang dan yang lainnya masih berada di dekatnya. Saudara Jiang, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh tadi? Lu Ming bertanya. Tidak. Jiang Lebang menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Lu, apakah Anda menyadari sesuatu yang aneh? Lu Ming melihat ke arah yang lain dan menyadari bahwa mereka tampaknya tidak memiliki kelainan apapun. Seolah-olah dialah satu-satunya yang melihat pemandangan itu. Saya baru saja menatap darahnya, dan tiba-tiba saya menyadari bahwa lingkungannya telah berubah. Lu Ming segera menceritakan apa yang dilihatnya. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Oleh karena itu, suara Lu Ming sangat keras dan banyak orang mendengarnya. Banyak orang terkejut setelah mendengar ini. Mungkinkah apa yang Anda lihat adalah proyeksi perang besar saat itu? Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan istana surgawi. Apakah ada hubungannya? Mungkinkah itu seorang inspektur surgawi? Banyak orang berkata dengan ekspresi muram. Seorang inspektur surgawi. Lu Ming penasaran. Dia tahu bahwa istana surga memiliki pedang pemeriksa surga yang menekan surga.
Itu adalah harta penting istana surga dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Saat itu, Dewa Surgawi Yel pernah menerobos pertahanan segel 10.000 naga dengan pedang pemeriksa surga. Namun, ini adalah pertama kalinya Lu Ming mendengar tentang Inspektur Langit. Namun, Jiang Lebang dan yang lainnya tampak sangat takut dan tidak banyak bicara. Yang disebut patroli surga itu sebenarnya hanyalah algojo istana surgawi. Suara Bon bergema di benaknya. Di permukaan, istana surgawi memiliki prajurit surgawi yang bertanggung jawab untuk menekan semua ras di alam semesta dan menjaga martabat istana surgawi. Namun secara rahasia, mereka telah melatih sekelompok inspektur surgawi. Yang disebut inspektur surgawi hanyalah sekelompok algojo yang secara diam-diam bertanggung jawab untuk melenyapkan kekuatan atau individu yang tidak setia kepada istana surgawi. Sejak zaman dahulu, banyak kekuatan atau individu yang telah dibunuh secara diam-diam oleh para inspektur surgawi. Jelas, kerajaan surgawi Tian Yue dihancurkan oleh para inspektur surgawi dengan cara yang sama. Bon mencibir. Jadi begitu. Lu Ming akhirnya mengerti apa yang dilihatnya sebelumnya. Buaya raksasa dan makhluk mirip gurita adalah penjaga surga. Adapun kerajaan suci Tian Yue, entah mengapa, istana surgawi mengira mereka tidak setia. Mereka mengirim inspektur surga dan menghancurkan kerajaan suci Tian Yue dalam semalam, menyebabkannya menghilang dari alam semesta. Tampaknya dasar menara batu ini sungguh luar biasa. Mungkinkah ada inspektur surgawi yang tersembunyi di bawah sana? Darah di menara batu, mungkinkah itu dari inspektur surgawi? Jangan sentuh menara batu ini. Semua orang merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan dan akhirnya memutuskan untuk tidak menyentuh menara batu ini. Semua orang mengelilingi menara batu dan terbang ke puncak. Lu Ming pun sama. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia tiba di puncak gunung dan memasuki istana yang besar. Lu Ming melihat dari pemandangan sebelumnya bahwa istana ini adalah istana tempat lelaki tua itu tinggal. Hanya ada beberapa patung yang rusak di aula. Lu Ming berjalan melewati mereka dan masuk ke dalam istana. Ini, ada sebuah ruangan di bagian dalam istana. Ada beberapa rak di ruangan itu, dan di rak-rak itu ada beberapa jimat giok. Lu Ming mengambil jimat giok dan menyadari bahwa itu adalah keterampilan rahasia. Apakah jimat giok ini merupakan teknik rahasia? Mata Lu Ming berbinar. Setidaknya ada 100 jimat giok di sini. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan semuanya. Selain jimat giok, Lu Ming juga menemukan sebuah gelang. Gelang itu terbuat dari 12 manik-manik batu. Benda itu hangat dan halus saat disentuh, seperti sepotong batu giok, tetapi sangat berat. Lu Ming memegangnya di tangannya seolah-olah dia sedang memegang 12 gunung. Harta karun. Mata Lu Ming berbinar. Ini jelas luar biasa. Sua. Pada saat ini, lebih dari selusin tokoh bergegas masuk. Mereka adalah ahli dari kekuatan lain dari 4 kekuatan utama yang disebut Sekte Qianli. Saat ahli Sekte Qianli melihat gelang di tangan Lu Ming, ekspresi keserakahan muncul di wajahnya. Nak, serahkan gelang di tanganmu. Lagi pula, apa yang baru saja kau dapatkan? Serahkan semuanya. Seorang pria parubaya dengan pedang di punggungnya menatap Lu Ming dengan tatapan membara. Kaisar Naga Abadi Chapter 3716 Bahasa Indonesia. Bab 3716, Menara Batu Bergerak. Pria parubaya dengan pedang di punggungnya dan lebih dari 10 orang lainnya menatap Lu Ming. Mereka tidak hanya menginginkan gelang di tangan Lu Ming, tetapi mereka juga menginginkan cincin penyimpanannya. Ada banyak rak di sini, tetapi hanya ada satu gelang. Mereka tidak percaya. Keempat kekuatan besar telah menjelaskan bahwa ini adalah sistem siapa cepat dia dapat. Saya yang pertama datang, jadi semua yang ada di sini adalah milik saya. Kata Lu Ming. Siapa cepat dia dapat. Hehe, kamu nggak ngerti prinsip, siapa cepat dia dapat. Pria parubaya dengan pedang di punggungnya mencibir. Tentu saja, orang yang telah mencapai puncak tahu. Kalau begitu, harta ini harus menjadi milikku. Lu Ming tersenyum tipis dan menyimpan gelang itu di cincin penyimpanannya. Bocah, kau cari kematian. Pria parubaya dengan pedang di punggungnya memiliki niat membunuh yang dingin di matanya.
Menurut pendapatnya, Lu Ming sedang mempermainkannya. Apakah maksud Lu Ming adalah dia telah menjadi lebih kuat? Dia adalah seorang kaisar semu dan Lu Ming hanyalah seorang dewa tingkat keempat. Apakah dia lebih kuat darinya? Kalau ini bukan bermain dengannya, lalu apa? Bocah, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menginginkannya. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pria parubaya dengan pedang di punggungnya berteriak dingin. Dia mengarahkan jari-jarinya seperti pedang dan menusuk ke arah Lu Ming. Seberkas pedang Qi, yang tajamnya tak tertandingi, menusuk ke arah Lu Ming. Serangan biasa dari seorang kultivator pedang di alam kuasi kaisar sangatlah kuat. Orang-orang dari sekte Qianli lainnya menunjukkan senyum santai. Di mata mereka, Lu Ming sudah pasti mati. Seorang kaisar semu ingin membunuh dewa tingkat keempat. Hanya ada satu hasil untuk orang ini, yaitu kematian. Tidak akan ada hasil kedua. Dalam sekejap mata, pedang Qi telah mencapai Lu Ming. Pria kekar setengah baya dengan pedang di punggungnya memiliki senyum ganas di wajahnya. Seolah-olah dia bisa melihat ekspresi penyesalan Lu Ming sebelum dia terbunuh. Sayang sekali dia tidak melihat penyesalan atau kepanikan di wajah Lu Ming. Ekspresi Lu Ming tidak berubah sama sekali. Tenang dan acuh tak acuh. Tepat saat aura pedang hendak mengenai area di antara kedua alis Lu Ming, dia mengulurkan dua jarinya dan mencubit aura pedang itu. Dengan suara puff, aura pedang itu seperti gumpalan arus udara yang tidak berguna. Aura itu menghilang dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Lu Ming. Ini, orang-orang lain dari sekte Qianli tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka karena terkejut. Jelaslah bahwa pemandangan ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Anak ini bisa menangkis serangan kakak senior Liu. Bagaimana mungkin? Kurasa dia hanya beruntung. Lagi pula, kakak senior Liu hanya menyerang dengan santai. Dia mungkin tidak menggunakan banyak kekuatan. Tentu saja, orang-orang ini menganggukkan kepala berulang kali, seolah-olah mereka telah menemukan alasan untuk meyakinkan diri mereka sendiri. Mustahil bagi mereka untuk percaya bahwa seorang dewa surgawi tingkat keempat dapat menangkis serangan dari seorang kaisar semu. Mereka tidak mau mempercayainya. Kalau tidak, bukankah itu akan menunjukkan bahwa mereka terlalu tidak berguna? Namun, pria parubaya dengan pedang di punggungnya tidak begitu santai. Wajahnya berubah serius. Hanya dia yang tahu bahwa dia telah menggunakan 30% dari kekuatannya. 30% dari kekuatan kaisar semu, belum lagi dewa surgawi tingkat keempat, bahkan dewa surgawi tingkat ke-8 akan mati. Para penguasa dewa tingkat 9 harus diperlakukan dengan hati-hati. Namun, Lu Ming berhasil menangkapnya dengan mudah. Ini tidak normal. Nak, kau memang punya kekuatan, tapi akhirmu hari ini sudah ditentukan. Pria parubaya dengan pedang di punggungnya berkata dengan dingin dan menghunus pedang dari punggungnya. Lu Ming menangkis serangannya, tetapi serangan itu tidak membuatnya mundur. Sebaliknya, serangan itu justru membangkitkan niat membunuhnya. Kalau dia mundur hari ini, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di hadapan adik-adiknya? Asyik, pedang pertempuran bergetar dan aura mengerikan meledak. Membunuh. Pria parubaya itu berteriak. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menyerang Lu Ming. Pedang Qi bersiul dan menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. Kau sedang mencari kematian. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia sudah menunjukkan belas kasihan dan ingin pihak lain mundur, tetapi pihak lain ingin mati, jadi dia hanya bisa memenuhi keinginannya. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan. Kehampaan bergetar hebat dan ruang itu meledak. Kekuatan tinju yang mengerikan berkumpul dan menghantam pria parubaya itu seperti tsunami. Wah, Qi pedang lawannya segera menghilang. Tinju itu mendarat di pedang tempur pria parubaya itu, yang hancur seperti kaca. Kekuatan tinju itu tidak berhenti dan terus menghantam pria parubaya itu. Tidak, pria kekar setengah baya itu menjerit ketakutan dan menyesal. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi abu di bawah kekuatan tinju Lu Ming. Ini, orang-orang yang tersisa dari sekte Qianli benar-benar tercengang dan tercengang. Seorang dewa tingkat keempat membunuh seorang kaisar semu dengan satu pukulan. Apa yang sedang terjadi? Apakah mata mereka sedang mempermainkan mereka, atau mereka sedang bermimpi? Jika itu benar,
Bagaimana mungkin? Kaisar Surgawi? Ini adalah Kaisar Surgawi. Dia sengaja berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau demi mengelabui mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Pergi, cepat lari. Salah satu dari mereka meraung dan mundur dengan panik. Orang-orang yang tersisa juga bereaksi dan ingin melarikan diri. Namun, tatapan Luming berubah dingin. Karena dia sudah mengambil tindakan, Luming tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Berdasarkan pengalamannya, dia telah membunuh pria parubaya itu dan menyinggung sekte pemisahan surga. Jika dia membiarkan orang-orang ini pergi, sekte pemisahan surga tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Sebaliknya, mereka akan membalas dendam padanya dan mengirim ahli yang lebih kuat. Luming telah mengalami banyak hal seperti itu. Untuk mengurangi musuh potensial, orang-orang ini harus disingkirkan. Orang-orang ini juga bukan orang baik. Jika Luming tidak cukup kuat, mereka tidak akan ragu untuk membunuhnya. Membunuh. Suara dingin terdengar. Luming melancarkan serangan. Mengingat kekuatan tempur Luming saat ini, jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, orang-orang ini bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 10 ahli sekte Qian Li semuanya tewas. Luming meninggalkan tempat itu dengan tenang. Ledakan. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan dahsyat terdengar. Langit berguncang dan bumi bergetar. Mengaum. Kemudian, terdengarlah suara gemuruh yang dahsyat, seakan-akan sesosok iblis yang telah dipendam selama bertahun-tahun hendak dilahirkan. Apa yang sedang terjadi? Luming terkejut. Dia melompat ke udara dan melihat ke kejauhan. Yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka semua terbang ke langit dan melihat ke arah suara itu. Itu menara batu. Sial, ada yang menyentuh menara batu itu. Seseorang meraung. Seperti yang diharapkan, ada lebih banyak orang di menara batu. Mungkin jumlahnya lebih dari 1000. Klan Lokas Surgawi, klan tanaman merambat bulan es. Mata Luming berkedip-kedip. Di antara orang-orang ini, dia segera melihat sosok klan belalang surgawi dan klan anggur bulan es. Yue Changdu ada di sana ketika mereka bertemu Huang Fang di pameran dagang. Kaisar Naga Abadi Chapter 3717 Bahasa Indonesia. Bab 3717, Kaisar Surgawi melawan Gurita. Menara batu itu telah dipindahkan oleh seorang pria kekar dari suku Lokas Surgawi. Menara batu asli sekarang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Zizi. Kilatan petir menyebar dari dasar menara batu. Mengaum. Raungan mengerikan lainnya terdengar, mengguncang bumi. Tidak bagus, ada makhluk kuat yang ditekan di bawah menara batu. Kembalikan dia. Ayo cepat. Pada saat ini, orang-orang dari klan Lokas Surgawi, klan Anggur Bulan Es, dan beberapa kekuatan lainnya semuanya berteriak kaget. Pria kekar dari suku Lokas Surgawi ingin mengembalikan menara batu itu, tetapi sudah terlambat. Raungan terus berlanjut, dan kilat memenuhi langit. Dari tempat menara batu itu berada, beberapa tentakel menjulur keluar, seperti tentakel gurita. Setiap tentakelnya besar, panjangnya lebih dari 100 meter, dan diselimuti petir. Tentakel itu menyapu, dan petir besar pun meledak. Banyak orang yang tersambar petir. Mereka bahkan tidak sempat berteriak karena tubuh mereka telah berubah menjadi abu. Dalam sekejap mata, sedikitnya puluhan orang terbunuh. Tak peduli apakah itu Dewa Surgawi tingkat ke-8 atau ke-9, atau bahkan Kaisar Surgawi, semuanya sama saja. Langsung membunuh. Mundur, cepat mundur. Semua orang mundur, termasuk Huang Fang dan Yue Chang, yang dilindungi oleh para ahli. Pria kekar yang telah memindahkan menara batu itu juga melemparkan menara batu itu ke bawah dan mundur. Yang tidak setia, bunuh. Raungan dingin dan brutal terdengar. Kemudian, seekor gurita besar muncul. Gurita itu melayang di udara, melambaikan 8 tentakelnya dan menembakkan petir saat ia menyerbu ke arah kerumunan. Sebagian petir masih menyambar ke arah Luming dan yang lainnya. Sialan, klan belalang surgawi. Kenapa klan anggur bulan es ada di sini? Di pihak Luming, beberapa orang meraung marah dan berhamburan ke segala arah. Jika kita dapat menemukan pintu masuk ke kerajaan suci Tian Yue, orang lain tentu saja dapat menemukannya juga.
Ayo pergi. Semua orang berhamburan ke segala arah untuk menghindari serangan petir. Namun, satu demi satu, mereka tersambar petir dan berubah menjadi abu. Daging dan darah, aku butuh daging dan darah. Gurita itu tampaknya telah terbangun dari mimpi dan akhirnya memahami situasi saat ini. Matanya menunjukkan keserakahan dan keinginan yang dalam saat ia bergegas menuju orang-orang dari suku Lokas Surgawi dan suku Anggur Bulan Es. Mereka sangat cepat dan menyusul mereka dalam sekejap mata. Makhluk jahat, kau cari kematian. Terdengar suara gemuruh dari kerumunan suku Lokas Surgawi. Kemudian, seorang tetua suku Lokas Surgawi melesat ke langit, dan rune muncul di sekujur tubuhnya. Saat rune itu tersebar, aura yang mengerikan meledak. Kaisar Surgawi, ini pasti seorang Kaisar Surgawi. Mata Luming berbinar. Seorang ahli Kaisar Surgawi dari suku Lokas Surgawi telah masuk, tetapi dia telah menyembunyikan auranya dengan rune. Para Kaisar Dewa ini tampaknya takut akan sesuatu, itulah sebabnya mereka menyegel kultivasi mereka dengan teknik penyegelan. Jika suku Lokas Surgawi saja seperti ini, maka kemungkinan besar golongan yang lain pun akan seperti itu juga. Asyik, Kaisar Dewa dari suku Lokas Surgawi berubah wujud menjadi wujud aslinya, seekor lokas raksasa, dan menyerang gurita tersebut. Cakar tajam suku belalang surgawi menebas gurita itu seperti bilah pedang dewa, beradu dengan petir dari gurita itu. Sebuah ledakan besar terjadi di area itu, menghancurkan langit dan bumi. Setelah beberapa gerakan, ahli dari suku Lokas Surgawi mundur. Namun, ia berhasil memblokirnya. Semua orang, jika kita tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Gurita ini telah ditekan selama bertahun-tahun dan tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Jika tidak, kita semua akan dibunuh olehnya satu persatu. Kaisar Dewa dari suku Lokas Surgawi meraung. Membunuh. Gurita itu mengeluarkan desisan panjang. 8 tentakelnya sangat besar dan memanjang terus-menerus, menyapu ke segala arah. Cangkir hisap pada tentakel gurita melepaskan daya hisap yang luar biasa. Banyak orang berteriak saat mereka tersedot oleh cangkir hisap. Kemudian, seluruh tubuh mereka menghilang ke dalam cangkir hisap, bahkan tidak menyisakan tulang. Menyerang. Ayo kita serang bersama dan musnahkan gurita ini. Beberapa raungan marah. Sosok itu melesat keluar dari arah klan Ice Moonfin. Orang ini juga memiliki banyak rune di tubuhnya. Rune-rune itu juga menyegel auranya. Ledakan. Rune pada segel itu tersebar dan aura seorang kaisar yang surgawi meledak keluar. Pada saat yang sama, beberapa kekuatan lain, seperti Sekte Qianli dan kekuatan Jiang Lebang, semuanya memiliki eksistensi alam kaisar surgawi yang menghancurkan segel dan melepaskan aura kaisar surgawi mereka. Sebanyak 7 kaisar dewa menyerbu ke arah gurita tersebut. Ledakan-ledakan-ledakan. Cahaya surgawi yang menyilaukan meledak, dan gelombang energi menyapu separuh langit, menciptakan ledakan yang mengerikan. Pertarungan antara kaisar dewa sangat mengerikan. Yang lain tidak berani mendekat dan menjauh. Kecepatan Luming sangat cepat. Dalam beberapa kilatan, dia telah memperlebar jarak di antara mereka. Apakah ini kaisar yang suci? Aku bukan tandingannya. Ekspresi wajah Luming serius. Meskipun ia dapat dengan mudah membunuh seorang kaisar semu, perbedaan antara seorang kaisar semu dan seorang kaisar surgawi terlalu besar. Bahkan jika ia kuat, ia tetap bukan tandingan seorang kaisar surgawi, bahkan jika ia adalah kaisar surgawi tingkat terendah. Hanya kaisar dewa yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mereka yang berada di bawah level kaisar dewa semuanya telah pergi jauh. Luming juga terbang cepat ke kejauhan dan meninggalkan tempat itu. Bagaimanapun, dia telah menjelajahi sebagian besar bangunan. Luming telah memperoleh beberapa keterampilan rahasia dan sebuah gelang dengan efek yang tidak diketahui. Itu sepadan. Sesaat kemudian, Luming sudah jauh dari gedung-gedung. Dia tidak bisa lagi merasakan gelombang pertempuran. Luming terus terbang maju. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah hutan purba. Hutannya lebat sekali, pohon-pohonnya yang tua menjulang tinggi ke langit. Luming berdiri tinggi di langit dan memandang dari jauh. Ia melihat bayangan sebuah bangunan besar di hutan. Dengan bangunan, mungkin ada peluang.
Lu Ming terbang menuju hutan dengan hati-hati. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang aneh. Hutan ini hanya memiliki tanaman yang tumbuh subur dan tidak ada hewan. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di tengah hutan. Memang ada banyak bangunan di sini, tetapi semuanya telah runtuh. Banyak bangunan yang tidak berbentuk sama sekali. Bangunan-bangunan itu jelas telah mengalami pertempuran hebat dan meledak. Tiba-tiba, mata Lu Ming menyipit. Dia melihat kerangka yang sangat besar. Daging dan darahnya telah membusuk, hanya menyisakan kerangka. Tulang-tulangnya bening seperti kristal, lebih indah dari batu giok yang paling indah. Dia tidak tahu ras apa itu. Bentuknya seperti harimau dan singa, tetapi ada satu tanduk di kepalanya. Tanduknya lurus dan mengarah ke langit. Tanduknya sangat tajam, bahkan lebih tajam dari pedang dewa. Namun, yang menarik perhatian Lu Ming adalah persendiannya. Pada setiap sendi kerangka itu, ada mutiara seputih giok. Manik-manik tulang. Mata Lu Ming berbinar. Ini adalah ras yang istimewa. Dalam kondisi khusus, setelah mati, mayat akan memadatkan manik-manik tulang. Manik-manik itu mengumpulkan sejumlah besar saripati kehidupan dari makhluk hidup saat mereka masih hidup dan merupakan harta karun tingkat atas di alam semesta. Dia tidak menyangka makhluk hidup ini dapat membentuk manik-manik tulang. Bahkan dari kejauhan, Lu Ming bisa merasakan kekuatan hidup yang besar dalam manik tulang itu. Meskipun Lu Ming memiliki cukup banyak obat dewa dan itu cukup untuk digunakan dalam waktu singkat, tentu lebih baik untuk memiliki lebih banyak harta seperti itu. Seiring meningkatnya level kultivasi Lu Ming, konsumsi energinya akan semakin mengejutkan. Obat ajaib yang dimilikinya tidak cukup. Kaisar Naga Abadi Chapter 3718 Bahasa Indonesia. Bab 3718, Bayangan Hitam. Lu Ming tidak segera mengumpulkan manik-manik tulang. Sebaliknya, ia menyebarkan indera spiritualnya untuk menjelajahi daerah sekitarnya. Kesadaran spiritual terpancar dari jiwa. Sekarang jiwa Lu Ming telah tersebar ke setiap sel dalam tubuhnya, kesadaran spiritualnya juga terpancar dari setiap sel dalam tubuhnya. Suasananya sangat tenang dan tidak ada yang aneh. Tidak ada makhluk hidup juga. Lu Ming tidak merasakan aura berbahaya. Lu Ming merasa lega. Dia bergerak menuju kerangka itu. Ketika Lu Ming sudah dekat dengan tulang-tulang putih itu, sebuah tanda peringatan tiba-tiba muncul. Setiap sel di tubuhnya sedikit bergetar. Ada bahaya, mundur. Sosok Lu Ming mundur dengan cepat. Pada saat ini, bayangan yang dihasilkan oleh kerangka itu tiba-tiba bergerak. Sebuah bayangan terbentang seperti lembing dan menusuk ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Blokir itu. Lu Ming melancarkan pukulan. Namun, bayangan itu tidak hanya cepat tetapi juga tidak terduga. Ketika mendekati tinju Lu Ming, bayangan itu berputar, melewati tinju Lu Ming, dan menusuk dada Lu Ming. Tidak bagus. Lu Ming mengutuk dalam hatinya. Dalam sekejap, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah keterampilan rahasia pertahanan yang telah ia integrasikan ke dalam selnya. Lebih dari 50 keterampilan rahasia pertahanan semuanya diaktifkan. Namun, teknik rahasia pertahanan tersebut tidak mampu menghalangi serangan, bayangan, dan langsung ditembus. Sebuah lubang berdarah muncul di dada Lu Ming. Tubuhnya terlempar ke belakang dan menabrak beberapa pohon yang berdiameter lebih dari 10 meter. Serangan yang sangat kuat, bahkan mengandung serangan spiritual. Lu Ming merasakan nyeri yang membakar di dadanya dan ekspresinya serius. Skill rahasianya hampir tidak berpengaruh pada serangan Shadow. Alasannya adalah Shadow mengandung serangan jiwa yang kuat. Serangan itu menembus pertahanan jurus rahasianya. Dadanya telah tertusuk seluruhnya, dan sebuah lubang berdarah telah muncul. Begitu pula dengan jantungnya. Akan tetapi, meskipun struktur tubuh Lu Ming mirip dengan orang biasa, ia tidak lagi memiliki titik vital. Organ-organnya, kepalanya, dan otot-otot di tangan dan kakinya tidak berbeda. Potensi dalam selnya meledak, dan lukanya sembuh dengan cepat. Adapun serangan jiwa, jiwanya telah menyebar ke setiap sel. Jiwa di sel tempat ia diserang telah terluka parah. Namun, karena jiwanya telah terbagi menjadi 60 triliun bagian, serangan ini tidak menimbulkan bahaya besar.
Kekuatan jiwa di sel-sel lain terus mengisi kembali tempat-tempat yang diserang. Jiwa-jiwa di tempat-tempat yang diserang juga pulih dengan cepat. Dalam sekejap, luka Luming sembuh. Serangan macam apa ini? Atau makhluk hidup lainnya? Pandangan Luming tertuju pada bayangan di bawah tulang-tulang putih. Sebelumnya, Luming mengira itu adalah bayangan yang terbentuk dari tulang-tulang, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Atau lebih tepatnya, ada makhluk aneh yang tersembunyi di bawah bayangan tulang-tulang putih. Luming mengamatinya dengan saksama dan masih enggan pergi. Kekuatan hidup dalam manik tulang itu sangat melimpah, dan pastinya lebih berharga daripada ramuan dewa tingkat kaisar. Dapatkan secepat mungkin. Luming menunjukkan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Kemudian, tubuhnya bergetar dan dia melesat maju, menerjang tulang-tulang putih. Saat dia menerkam, dia menyatu dengan sel-selnya dan semua keterampilan rahasia tipe kecepatannya meledak. Hal ini membuat kecepatan Luming meningkat drastis. Seperti sambaran petir, ia menerjang tulang-tulang putih. Namun, saat Luming mendekati tulang-tulang putih itu, bayangan di bawahnya mulai bergerak cepat. Kemudian, 5 hingga 6 bayangan hitam melesat ke arah Luming. Masing-masing dari mereka seperti lembing, tetapi kecepatannya mengejutkan. Kilatan, jantung Luming berdebar kencang. Dia segera mengubah posisinya dan menghindari serangan tombak bayangan itu. Namun, bayangan itu tiba-tiba meluas dengan cepat di tanah dan menutupi area seluas 100 mil. Kemudian, banyak tombak muncul dari segala arah dan melesat ke arah Luming. Tidak bagus. Ekspresi Luming berubah drastis. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan musuh dan bayangan hitam. Kekuatan bayangan hitam itu berada di luar imajinasinya. Dari segala arah, sedikitnya ada 100 lembing bayangan yang diarahkan kepadanya, yang meliputi setiap arah dengan rapat. Sekalipun Luming ingin menghindar, hal itu sulit dilakukan. Dia hanya bisa mendobraknya, merusak. Luming berteriak, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari. Dia terus memukul dengan kedua tangan, dan aliran kekuatan tinju meledak ke satu arah. Pada saat yang sama, banyak keterampilan rahasia ofensif juga diluncurkan. Seni materialisasi naga surgawi, raungan panjang 9 naga. 9 rantai es menari seperti ular panjang. Seni pedang 9 ki, seni pedang yang bersilangan. Segala macam serangan dilancarkan ke tombak bayangan. Ruang itu hancur dan terjadi ledakan dahsyat. Di bawah kekuatan yang dahsyat, serangan jiwa dari tombak bayangan sedikit banyak terpengaruh. Beberapa dari mereka terdistorsi, dan beberapa lebih lambat. Namun, masih sulit untuk memblokir semuanya. Serangan bayangan-bayangan ini terus maju dengan keras kepala. Puff! Darah berceceran ke segala arah saat lebih dari 10 luka muncul di tubuh Luming dalam sekejap. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan mengerikan. Luming mengerahkan seluruh energinya untuk memulihkan diri. Kemudian, dia melangkah maju dan terbang ke langit. Namun, sudah terlambat. Pada saat ini, bayangan itu telah sepenuhnya menyelimuti ruang dalam radius 100 mil seperti bola. Wus, wus, wus. Di atas kepalanya, ada juga lembing bayangan yang diarahkan ke Luming. Luming berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dia tetap terkena serangan. Lebih banyak luka muncul di tubuhnya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus keluar dari sini. Kalau tidak, bahkan jika aku memiliki tubuh terlarang, aku akan kelelahan sampai mati oleh monster ini. Pikiran Luming sedang berpacu. Meskipun kecepatan pemulihannya sangat cepat dan dia dapat pulih bahkan dari cedera yang paling parah, dia masih sedikit lemah. Namun, hal itu membutuhkan waktu dan tenaga. Meskipun ia telah menyimpan sejumlah besar energi dan merasa bahwa ia hanya memiliki sekitar 50% energi yang tersisa, konsumsi energinya juga sangat mengejutkan setelah terluka parah. Pada saat ini, dia dapat merasakan seluruh energi di tubuhnya terkuras dengan cepat. Oleh karena itu, dia tidak bisa terjebak di sini. Dia harus segera keluar. Mengenakan biaya, Luming menggertakkan giginya dan menatap ke satu arah. Ia menyerang ke depan dengan cepat dan terus-menerus meninju dengan kedua tangannya. Ia menggunakan semua jenis keterampilan rahasia sementara tubuhnya tidak berhenti. Ia terus menyerang ke depan.
Akibatnya, ia terus-menerus dipukul dan luka-luka di sekujur tubuhnya makin bertambah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, dia tidak peduli dan terus menyerang. Dia bukan orang biasa. Jika orang biasa mengalami cedera yang begitu parah, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang, dan itu akan sangat berbahaya. Namun, dia tidak mau. Selama dia bisa segera keluar, tidak peduli seberapa parah lukanya, dia akan bisa pulih. Akhirnya, Luming bergegas ke batas bayangan hitam. Di depannya, dia terhalang oleh lapisan bayangan hitam. Ledakan. Luming terus memukul dan beberapa kekuatan tinjunya mengenai layar cahaya bayangan, namun layar cahaya bayangan itu tidak bergerak sama sekali. Kaisar Naga Abadi Chapter 3719 Bahasa Indonesia. Bab 3719, Bab 3719 melawan Kaisar Dewa. Serangan dahsyat itu mendarat di tirai cahaya bayangan, tetapi tirai cahaya itu tetap tidak bergerak. Tidak ada efeknya. Wajah Luming menjadi pucat. Serangannya tidak dapat menembus tirai cahaya bayangan. Pada saat ini, tirai cahaya bayangan membalas dengan kekuatan penuh. Dari layar cahaya, lembing muncul satu demi satu, menuju ke arah Luming. Luka-luka segera muncul di tubuh Luming, dan bagian belakang serta depannya terekspos. Luming batuk seteguk besar darah. Namun, tatapannya masih teguh dan dia tidak kehilangan harapan. Kekuatan terlarang. Luming berteriak dengan suara rendah. Sel-sel dalam tubuhnya bergetar cepat dan gumpalan kekuatan terlarang menyebar. Kali ini, kekuatan terlarang itu tidak bersembunyi di dalam tubuhnya. Sebaliknya, kekuatan itu muncul. Lapisan energi transparan menutupi tinju Luming. Ledakan. Luming melayangkan pukulan lain ke layar bayangan. Adegan yang mengejutkan muncul. Pukulan Luming langsung menembus tirai cahaya bayangan. Jeritan melengking datang dari tirai cahaya bayangan dan kemudian menggeliat dengan cepat. Ledakan. Luming melancarkan beberapa pukulan lagi berturut-turut dan teriakan terdengar lagi. Layar bayangan itu semakin menggeliat lalu menyusut dengan cepat. Pengepungan di sekitar Luming secara alami hancur. Aku tidak menyangka kekuatan terlarang itu mampu menahan bayangan seperti ini. Ayo pergi. Luming punya ide. Dia tidak berani berhenti dan bergegas maju. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak beberapa ratus mil. Kemudian, dia berbalik dan matanya menyipit. Bayangan itu menyusut dan berubah menjadi makhluk hitam pekat. Makhluk ini tampak seperti harimau, tetapi sebenarnya bukan. Ada satu tanduk di kepalanya, dan bentuk tubuhnya sangat mirip dengan White Skeleton. Mungkinkah bayangan ini terbentuk setelah kematian kerangka putih? Luming mendapat ide dan terus berlari maju. Binatang bayangan bertanduk satu itu hanya menatap Luming dengan dingin dan tidak mengejarnya. Setelah beberapa saat, tubuhnya perlahan memudar dan sekali lagi menyatu dengan bayangan tulang-tulang putih. Luming terus berlari. Saat ia berlari, luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Dalam beberapa menit, luka-luka di tubuhnya menghilang, dan luka-luka di dalamnya juga sembuh dengan cepat. Kekuatanku meningkat sedikit lagi. Aku tidak jauh dari dewa tingkat kelima. Mata Luming berbinar. Dia menemukan bahwa seiring dengan pemulihan luka-lukanya, kultivasinya juga meningkat pesat. Sudah mendekati puncak dewa surgawi tingkat keempat. Hal ini dikarenakan setelah ia terluka dalam pertempuran hebat, sel-selnya telah memperbaiki diri dan melepaskan semua potensi di dalamnya. Semakin aku dipukul, semakin kuat aku jadinya. Lalu di masa depan, bukankah aku akan menjadi seorang masokis? Luming terdiam. Metode kultivasi kekuatan terlarang itu sungguh aneh. Tentu saja, jika dia secara acak menemukan seseorang untuk berdiri di sana dan membiarkan pihak lain menyerang, itu pasti tidak akan banyak gunanya. Hanya dalam pertempuran yang benar-benar intens, pertempuran hidup dan mati, potensi seseorang dapat benar-benar terstimulasi. Ketika Luming bergegas keluar dari hutan, luka-lukanya pada dasarnya telah pulih. Itu anak itu. Hentikan dia. Pada saat itu, terdengar teriakan penyemangat. Di depannya, sekelompok orang mengejar Luming. Orang yang memimpin adalah Huang Fang. Orang-orang ini berasal dari suku Lokas Surgawi. Setidaknya ada 20 ahli yang menyerang Luming. Semuanya adalah kaisar semu.
Sungguh sial, Lu Ming sedikit terdiam. Dia baru saja keluar dari hutan ketika dia bertemu dengan orang-orang dari suku belalang surgawi. Ekspresi Huang Fang gelap saat dia melotot ke arah Lu Ming dengan niat membunuh. Huang Fang, aku telah mengampuni nyawamu saat itu, tetapi jika kamu tidak tahu kapan harus mundur, kamu harus menanggung konsekuensinya. Lu Ming berkata dengan dingin. Menanggung akibatnya. Beraninya kau mengancamku, dasar sampah. Kau pikir kau siapa? Dasar serangga, hancurkan dia sampai mati. Huang Fang meraung, wajahnya berubah. Lu Ming berani menyebutkan hal itu di depannya. Hal ini hanya menusuk titik lemahnya dan membuatnya gila. Membunuh. 20 orang bijak itu berubah menjadi bentuk belalang sejati. Cakar mereka seperti pisau saat mereka menyerang Lu Ming. Kamu mencari kematian. Mata Lu Ming berubah dingin dan niat membunuhnya setajam pisau. Dia pernah membiarkan Akrepoid lepas dari jeratan mereka sebelumnya untuk menghindari menyinggung suku Lokas Surgawi dan diganggu oleh mereka. Awalnya, dia mengira bahwa dia tidak akan berinteraksi lagi dengan klan Huang karena alam semesta begitu luas. Sedangkan untuk suku belalang surgawi, mereka tentu saja tidak akan mengerahkan pasukan untuk memburunya hanya karena dia telah mengalahkan klan Huang. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Huang Fang di reruntuhan kerajaan Dewa Tian Yue. Terlebih lagi, Huang Fang tampak bertekad untuk membunuhnya. Lu Ming memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Wus, wus. Telapak tangan Lu Ming setajam pisau. Dia mengaktifkan teknik rahasia tipe serangan di telapak tangannya, membuat telapak tangannya sangat tajam. Telapak tangan membelah kekosongan. 2 kaisar semu dari suku Lokas Surgawi terbunuh sebelum mereka sempat berteriak. Sekarang, Lu Ming telah memadukan lebih banyak keterampilan rahasia dan kultivasinya telah mencapai puncak alam Dewa Surgawi tingkat keempat. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dan dia dapat membunuh seorang kaisar semu biasa seolah-olah dia sedang membunuh seekor ayam. Setelah membunuh 2 permaisuri dari suku belalang surgawi, Lu Ming berbalik dan menyapukan telapak tangannya. Cahaya pedang yang menyilaukan meledak dari telapak tangannya. 3 kaisar semu dari suku belalang surgawi terbelah 2. Kekuatan penghancur meledak dari tubuh mereka dan menghancurkan jiwa mereka. Dalam pertukaran pertama, 5 kaisar semu telah terbunuh. Para kaisar semu lainnya menjadi pucat. Mereka tidak berani menyerang dan segera melarikan diri. Namun, karena Lu Ming telah membunuh para ahli dari suku belalang surgawi, dia tidak akan menahan diri. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh mereka semua. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan mengejar kaisar semu dari suku Lokas Surgawi. Binatang buas, beraninya kau. Dengan raungan marah, aura mengerikan menekan ke arah Lu Ming. Ledakan. Lu Ming merasa seolah-olah dia telah ditabrak oleh sebuah planet. Tubuhnya bergetar hebat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Seorang kaisar yang surgawi. Ekspresi Lu Ming amat serius. Seorang lelaki tua melangkah maju dari samping Huang Fang, auranya yang mengerikan tak terduga dalamnya seperti lautan. Bunuh, bunuh ini, teriak Huang Fangli. Ledakan. Aura lelaki tua itu menjadi semakin menakutkan. Dia melangkah maju dan menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kita salah perhitungan. Lu Ming mengerutkan kening. Lu Ming pernah melihat seorang kaisar dewa dari suku Lokas Surgawi bertarung melawan gurita bercakar 8 sebelumnya, tetapi itu bukanlah orang ini. Oleh karena itu, Lu Ming ceroboh dan tidak segera mundur. Jelaslah bahwa ada lebih dari 1 kaisar dewa dari suku Lokas Surgawi. Mundur. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia mundur dan bergegas ke hutan. Mencoba melepaskan diri dari tangan orang tua ini, anak muda, kau benar-benar gila. Lelaki tua itu mencibir. Ia melangkah maju, mengulurkan tangannya yang layu, dan meraih ke bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi berguncang hebat. Di langit, ada 9 bilah pedang yang tergantung terbalik di kehampaan, menebas Lu Ming. Buka itu. Ayo. Lu Ming meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula pertempuran diaktifkan secara maksimal. Kaisar Naga Abadi Chapter 3720 Bahasa Indonesia. Bab 3720, Bab 3720 terluka parah.
Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia mengaktifkan formula karakter pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya sebanyak 5 kali lipat dan melancarkan puluhan gerakan berturut-turut. Klang klang klang. Serangan Lu Ming mengenai kilatan bilah pedang di depannya. Seolah-olah mengenai pedang logam, dan ledakan keras pun terdengar. Kaca. Setelah itu, retakan muncul pada bilah pedang. Retakan itu begitu rapat sehingga bilah pedang itu hancur berkeping-keping oleh pukulan terakhir Lu Ming. Sosok Lu Ming melesat maju. Anak ini, mata sesepuh kaisar yang surgawi menyipit karena tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dewa-dewa tingkat keempat benar-benar dapat menghancurkan salah satu cahaya pedangnya. Hal ini membuat niat membunuh meledak di matanya. Dia, seorang kaisar dewa, malah dihancurkan oleh dewa-dewa tingkat 4, di mana wajahnya. Membunuh. Tetua kaisar surgawi berteriak dingin. Dia serius. Dia menekan telapak tangannya dan 8 sinar cahaya yang tersisa bersinar terang. Kekuatan mereka meningkat pesat dan mereka menebas kepala Lu Ming. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah menempuh jarak ribuan mil. Namun, tetua kaisar surgawi bahkan lebih cepat. Sinar pedang itu menempuh jarak puluhan ribu mil dan menyelimuti Lu Ming, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Merusak. Lu Ming berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba mematahkan sinar pedang yang menebasnya. Ledakan-ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan kekuatannya menyebar ke segala arah. Hutan hancur berkeping-keping, dan pohon-pohon tua terus meledak. Pada akhirnya, Lu Ming berhasil menangkis salah satu suar pedang itu. Namun, kekuatan suar pedang kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Lu Ming berhasil menangkisnya, ia terluka. Luka berdarah muncul di tubuhnya, semua itu disebabkan oleh kekuatan suar pedang. Darah mengalir keluar. Tulang-tulang di tangannya telah retak dan tulang-tulangnya terlihat jelas. Namun, Lu Ming hanya berhasil menangkis satu suar pedang. Masih ada 7 suar lagi di atas kepalanya. Kaisar surgawi memang kuat. Ekspresi wajah Lu Ming serius. Dia jelas tidak bisa bersaing langsung dengan mereka, dia masih jauh dari itu. Lu Ming mengaktifkan semua keterampilan rahasia tipe pergerakan dan kecepatannya, meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Sua-sua-sua, sosoknya berkelebat cepat, seolah seluruh gunung dipenuhi sosok manusia. Pada akhirnya, beberapa sinar bilah pedang meleset dan mengenai tanah. Beberapa retakan sepanjang 100.000 mil muncul di tanah, menembus jauh ke dalam tanah. Akan tetapi, masih ada beberapa kilatan pedang yang tidak dapat diblokirnya. Tidak peduli seberapa keras Lu Ming menghindar, dia tampaknya telah terkunci. Pada akhirnya, Lu Ming terkena serangan. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam dan menabrak sejumlah besar pohon. Sakit, sakit seperti terbakar. Tubuh Lu Ming hampir terbelah dua. Bisa dikatakan bahwa dia telah terbelah menjadi 2, tidak, 3 bagian. Ini karena dia telah dipotong oleh 2 sinar pedang. Tubuhnya telah terbelah sepenuhnya, hanya menyisakan beberapa otot yang terhubung ke tubuhnya. Energi mengalir keluar dari semua sel dalam tubuhnya. Tubuh Lu Ming pulih dengan cepat. Otot-ototnya menggeliat dengan liar seperti ular-ular kecil, menghubungkan tubuhnya yang terpisah menjadi satu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh Lu Ming terhubung. Dia berlari dan bergegas ke kedalaman hutan. Dia bukan tandingan kaisar dewa, dan dia bahkan mungkin tidak dapat melarikan diri. Jika dia ingin melarikan diri, dia harus mengandalkan kekuatan eksternal. Lu Ming memikirkan kerangka itu, makhluk yang menyerupai bayangan. Ini, monster macam apa ini? Ketika orang-orang dari suku belalang surgawi melihat pemandangan ini, jantung mereka berdebar kencang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Lu Ming terus-menerus diserang oleh kaisar dewa. Tubuhnya terbelah dan dia terluka parah. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Namun, Lu Ming baik-baik saja. Kemampuan pemulihannya sangat kuat dan keterlaluan. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, luka seberat itu sebenarnya sudah banyak pulih. Bahkan jantung tetua kaisar surgawi berdebar kencang. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mengejar, tetua kaisar surgawi berteriak dingin. Dia melangkah maju dan mengejar Lu Ming. Ayo kita kejar dia bersama-sama,
jangan biarkan dia lolos. Huang Fang meraung dan memimpin para ahli suku lokas surgawi mengejar Luming. Kecepatan Luming meledak hingga maksimum dan dia berlari ke arah kerangka itu dengan kecepatan penuh. Dia harus menghindari serangan sesepuh Kaisar Surgawi saat dia menyerang. Dalam perjalanan, Luming dipukul beberapa kali dan terluka parah. Untungnya, Luming memiliki tubuh terlarang dan dia nyaris selamat. Kita sampai. Mata Luming berbinar. Dia akhirnya melihat kerangka itu. Dia menyerang kerangka itu tanpa ragu-ragu. Itu, manik-manik tulang. Mata sesepuh Kaisar Surgawi itu berbinar. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang tulang-tulang putih itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan melontarkan beberapa kilatan pedang yang mengerikan ke arah Luming. Pada saat ini, bayangan di bawah tulang putih mulai menggeliat hebat, dan lebih dari 10 lembing bayangan melesat keluar. Sebagian besar ditujukan kepada Kaisar Surgawi, hanya sedikit yang ditujukan kepada Luming. Ini karena ancaman Kaisar Surgawi jauh lebih kuat daripada ancaman Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Tombak bayangan itu mengenai cahaya pedang dan menghancurkannya. Pedang itu terus melaju ke arah tetua Kaisar Surgawi. Ekspresi tetua Kaisar Surgawi berubah. Dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang itu menembus udara. Serangan itu begitu kuat hingga mampu memblokir tombak bayangan itu. Adapun Luming, dia melapisi tinjunya dengan energi tabu dan menangkis lembing bayangan. Mengaum, bayangan di bawah tulang-tulang putih meraung marah. Kemudian, bayangan itu mulai menggeliat cepat, menutupi ratusan mil di sekitarnya. Wus, 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 wus. Dari segala arah, sedikitnya ada beberapa ratus lembing bayangan yang diarahkan ke Luming dan sesepuh Kaisar Surgawi. Tentu saja, sebagian besarnya ditujukan kepada sesepuh Kaisar yang surgawi. Sang Kaisar Surgawi yang lebih tua berteriak dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Tombak bayangan itu berisi serangan jiwa. Bahkan dia harus berhati-hati. Adapun Luming, dia bergegas maju dengan sekuat tenaga, menggunakan kekuatan terlarang untuk membuka jalan. Dia bergegas ke tirai cahaya bayangan dan menghancurkannya dengan pukulan. Sosoknya melesat dan dia bergegas keluar dari tirai cahaya, melarikan diri. Brengsek! Kaisar yang agung itu berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga, menangkis serangan tombak bayangan itu. Ia bergegas ke arah tempat Luming melarikan diri. Namun, ketika dia bergegas ke tempat Luming berada tadi, layar bayangan telah tertutup kembali. Ledakan! Pedang Kaisar Surgawi yang lebih tua mendarat di tirai cahaya. Tirai cahaya itu bergetar tetapi tidak pecah. Hancur, hancur, hancurkan. Kaisar yang agung meraung saat kekuatan surgawinya melesat ke langit. Cahaya pedang yang besar menembus langit dan bumi, menebas ke segala arah. Pada akhirnya, di bawah badai serangan tetua Kaisar Surgawi, tirai cahaya bayangan menyusut dan berubah menjadi makhluk hitam pekat dengan satu tanduk di kepalanya. Jelaslah bahwa makhluk ini bukan makhluk sungguhan. Tubuhnya sedikit bengkok. Kaisar Surgawi mengamati sekelilingnya tetapi tidak melihat Luming. Brengsek! Sang tetua Kaisar Surgawi berteriak. Wajahnya pucat. Meskipun dia telah menembus tirai cahaya bayangan, dia juga menderita beberapa luka. Jiwanya telah terluka.